peluang juga untuk pemuda-pemuda Pabuaran Wetan ini buat lebih berpartisipasi lagi dalam baik itu pembangunan desa, baik itu kegiatan-kegiatan desa, juga usaha juga seperti yang tadi Kang Masus bilang itu ya, akan ada kawasan handang. Nah itu barangkali nanti ada calon-calon peternak baru ini, ya kan? Di antaranya Mas Opik bisa jadi. Amin. Semoga aja ya. Saya juga sebenarnya rada termotivasi ini nih. Gitu. Ternak apa Kang? Ayam? Nggak tahu, apa domba? Ternaknya yang kaki 4 dulu. Kaki 4 dulu, iya. Oh gitu, untuk berarti kucing ya. Wah iya, saya kucing. Tapi syukur-syukur nanti Kang kalau udah berjalan kawasan kandang yang kaki 4-nya, kita bisa merambah ke unggasnya Pak ya. Bisa saja. Semoga ini sebenarnya peluang yang luar biasa nih kalau untuk bicara ke depan gitu, karena mau kita usaha apapun itu nggak akan ada yang instan gitu, pasti dari kecil dulu. Ini kan mumpung belum dimulai kan, kita sebagai, kalau misalkan sudah ada niat mungkin kita bisa mulai merencanakan. Nah selain juga berpartisipasi dalam meningkatkan PADS ya Pak ya, itu untuk diri sendirinya juga bagus gitu, perspektif luar biasa. Semoga pemuda-pemuda Pabuaran Wetan lebih terbuka pikirannya untuk partisipasi di kegiatan-kegiatan yang positif, terutama untuk diri sendiri dan desa. Oke. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Mbak Devi. Saya akan sedikit ini sih menyinggung Pak yang tadi, ambil poin pentingnya. Artinya yang sedang kita hadapi ini calon kepala desa yang cerdas. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena memang beberapa ketika saya mewawancarai lah, ada beberapa yang tidak memperhatikan sektor itu Pak. Kadang memang sangat penting, apalagi sekarang mungkin musimnya hujan dan cuaca atau kondisi sekarang itu tidak bisa diprediksi ya Pak. Kadang hujan, kadang panas, dan itu sangat mempengaruhi ekosistem, khususnya hewan. Nah, kandang ini tadi yang Pak Maksus paparkan, dalam hal edukasi, pendidikan dapat, dalam hal ekonomi dapat, dalam pemeliharaan lingkungan dapat gitu kan. Jadi semua sektor insya Allah ketika kawasan kandang ini berjalan itu akan bermanfaatnya atau maslahatnya lebih gitu, nilai maslahatnya. Oke, baik Kang Maksus, tadi kan berkaitan tentang visi misi nih Kang. Sudah banyak sedikit banyaknya itu udah dipaparkan nih Kang. Nah sekarang apa harapan Kang Maksus untuk masyarakat Desa Pabuaran Wetan ke depannya? Ya, harapan saya tentu kalau masyarakat, terhadap masyarakat bisa lebih berperan aktif membantu pemerintah desa, baik dalam hal keamanan, dalam hal bidang sosial, bidang ekonomi. Nanti yang berperan aktif ini, ayo sama-sama membantu pemerintah desa sehingga saya sebagai guru berhasil untuk mewujudkan visi misi yang saya terapkan dalam periode kedua ini. Ini sebetulnya kalau bicara soal bedah belum sampai membedah, karena masih banyak yang harus saya sampaikan dalam pemaparan visi misi ini. Kaitannya dengan masalah pelayanan belum pernah dari awal tadi belum dibahas. Nanti Kang ada ini kita harapan dulu. Ya, harapannya masyarakat bisa berperan aktif membantu pemerintah desa sehingga visi-visi itu harapan sebagai pemimpin di desa ini bisa terwujud. Harapanku sebetulnya juga bukan harapanku secara pribadi, karena ketika seorang menjadi guru itu tentu dia punya wawasan lingkungan, dia memahami karakter masyarakatnya, dia memahami potensi
desanya, Iya, baik betul. potensi yang ada dalam sumber daya manusia maupun potensi yang ada dalam sumber daya alamnya. Kemudian juga dia memahami berapa sih kekayaan atau aset yang dimiliki oleh desa, sehingga ketika sudah tahu asetnya berapa, mau diapakan, mau dibagaimanakan. Ini juga sesuatu yang harus dimiliki oleh figur seorang calon pemimpin, karena ketika calon pemimpin tidak memahami itu, nanti ketika sudah terpilih mau apa. Dan alhamdulillah saya sebagai incumbent tentu sudah sangat memahami kondisi real Desa Pabuaran Wetan, baik secara masyarakat maupun secara alamnya. Karakternya saya sudah sangat memahami, sehingga insya Allah ke depan untuk mengkanter beberapa masalah yang akan muncul kami sudah sangat paham, sudah sangat siap. Karakter masyarakat Pabuaran Wetan ini sebetulnya sama lah, secara umum sama dengan desa-desa lain. Hanya kami punya kebanggaan bahwa masyarakat Pabuaran Wetan ini ternyata ketika sudah menaruh kepercayaan kepada pemimpin, kemudian pemimpin tersebut juga sejauh itu belum memberikan mengecewakan atau melukai rasa keadilan masyarakat, sejauh itu pula masyarakat sangat membantu kami, dan itu sangat saya rasakan. Sebagai bukti bahwa di Desa Pabuaran Wetan ini sejak saya menjadi guru ada tradisi perayaan malam satu Syuro atau satu Muharram, dan itu dirayakan, dimeriahkan oleh masyarakat kita. Sebelum malam satu Syuro itu dirayakan, itu satu hari sebelumnya masyarakat itu menyiapkan berbagai menu makanan untuk dibawa di tempat nanti mereka berkumpul. Katakanlah istilahnya sedekah bumi, kalau di sini sebenarnya sedekah bumi. Ada yang bikin tumpeng, ada yang bikin besek, nasi kotak, ada yang cuma bikin buah-buahan, ada yang cuma bikin buah, ada yang cuma bikin itu semua berpartisipasi, bukan hanya materinya, tapi mereka juga ikut hadir di situ. Di malam itu kita semua berdoa memohon kepada Allah di awal tahun ini supaya selama 1 tahun ke depan diberikan keberkahan, kesehatan, dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik keluarganya, dirinya sendiri, keluarganya juga, untuk lingkungan dan masyarakat. Dan saya sebagai ibu tentu berdoa untuk semua masyarakat pada malam itu agar selalu diberikan keberkahan, kesehatan. Dan alhamdulillah dari acara-acara tersebut ya masyarakat sangat antusias, dan terbukti lagi di luar itu ketika ada pembangunan pun masyarakat kita ini sangat kooperatif. Artinya ketika kami sedang membangun di lingkungan, umpamanya ada pengaspalan atau pembangunan saluran air atau pembuatan gorong-gorong, masyarakat itu tidak tinggal diam berpangku kaki, berpangku tangan, nonton, tapi ikut membantu, minimalnya membantu memberikan kue-kue, minuman pada tenaga kerja yang waktu itu sedang menggarap pembangunan. Itu kan sebagai bukti bahwa peran serta masyarakat kita ini sangat baik. Sementara di wilayah-wilayah lain, terutama wilayah perkotaan, itu biasanya karakter masyarakatnya kan cuek. Nah, kita masih punya kebanggaan itu sebagai seorang pemimpin. Saya masih punya kebanggaan di desa kami ini, sekalipun sudah beranjak ke perkotaan, yang Pabuaran itu sudah beranjak ke perkotaan sebetulnya. Karena dulu ketika kita punya program PNPN pun, PNPN kita ini bukan PNPN pedesaan, tapi PNPN perkotaan. Ya masyarakatnya sudah berkarakter masyarakat kota, tapi kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap sosial itu masih bagus, dan itu saya buktikan sendiri.